What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel. Dan hari ini gue akan membahas bagaimana cara kalian menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kalian untuk melawan gangguan dari makhluk halus. Karena seperti yang kita ketahui, gangguan dari makhluk halus itu memang sudah sangat wajar sekali. Tapi sering sekali kita yang diganggu tidak mengetahui bagaimana cara untuk melawan mereka. Nah, di sini gue akan menyampaikan beberapa benda yang bisa kalian gunakan dan ampuh untuk melawan mereka. Nah, tapi sebelum itu semua, jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya aja, karena subscribe itu gratis. Kemudian kalian juga bisa share video ini ke orang-orang yang membutuhkan setelah kalian menontonnya. So langsung aja gue akan membahas benda-benda yang bisa kalian gunakan untuk melawan gangguan dari makhluk halus. Gangguan dari makhluk halus itu memang sudah sangat sering sekali, khususnya di Indonesia yang percaya dengan kepercayaan tersebut. Karena memang pada zaman dahulu orang-orang itu merasa gangguan makhluk halus itu sangat kental ya, khususnya di Indonesia. Sehingga orang-orang zaman dahulu itu mencari cara bagaimana cara untuk melawan gangguan dari makhluk halus ini. Dan benda-benda yang gue share ini juga gue ketahui dari pengalaman yang diceritakan oleh orang tua gue. Nah, langsung aja benda pertama yang disarankan oleh orang zaman dahulu untuk melawan gangguan roh halus adalah menggunakan sapu lidi. Nah, memang kedengaran sangat aneh sekali karena orang yang tidak mengetahui pasti berpikir kalau sapu lidi itu digunakan untuk membersihkan rumah, membersihkan halaman rumah, membersihkan kamar, membersihkan loteng. Nah, tapi sebenarnya dipercayai kegunaan dari sapu lidi itu sangat ampuh sekali untuk melawan makhluk halus. Nah, cara pakainya juga sebenarnya sangat simpel walaupun kedengaran aneh, yaitu digantung di bagian sisi-sisi rumah. Nah, kalau kalian bisa juga, kalian bisa menggunakan sapu lidi yang ukurannya itu sudah pendek guys. Jadi kalau kalian memiliki sapu lidi, kalau kalian sering pakai kan pasti sapu lidi tersebut menjadi rusak dan jadi pendek gitu kan. Nah, kalau kalian memiliki sapu lidi dengan berukuran pendek seperti itu, lebih baik jangan dibuang tapi disimpan di sisi rumah kalian. Nah, kemudian sapu lidi juga dipercayai adalah benda yang sangat ampuh untuk melawan gangguan dari kuyang. Nah, buat kalian yang nggak tahu kuyang itu apa, kuyang adalah setan yang memiliki bentuk kepala melayang dengan organ tubuhnya. Dipercayai kalau kuyang itu sangat takut sekali dengan sapu lidi dan pukulan perabotan-perabotan guys, yang khususnya adalah aluminium. Nah, tapi sapu lidi ini dipercayai kalau memukul kuyang, kuyang tersebut akan langsung pingsan dan langsung mendarat guys, jadi bisa langsung ditangkap. Nah, kemudian sapu lidi juga dipercayai bisa digunakan untuk membuat orang yang kesurupan menjadi sadar dengan cara memukul bagian telapak kakinya sebanyak 3 kali. Nah, kemudian sapu lidi juga dipercaya adalah benda yang sangat memiliki kemampuan magic, karena kalau kalian memilih sapu lidi itu sendiri ya, ada beberapa ciri khas yang sangat penting, yaitu sapu lidi tersebut harus berasal dari pohon palem yang hanya satu batangnya yang tumbang guys. Nah, kalau kalian memiliki sapu lidi dengan ciri-ciri tersebut memang susah ya guys ya. Ini sapu lidi yang dipercaya memiliki kekuatan magic sangat tinggi. Jadi kalau kalian bisa punya, lebih baik disimpan untuk melawan kalau nantinya ada roh halus yang mengganggu kalian. Nah, kemudian benda kedua yang dipercayai akan membuat roh halus menjadi ketakutan adalah angsa dan telurnya. Memang asal usul mengapa angsa dan telurnya ini ditakuti masih belum diketahui sampai sekarang. Tapi dipercayai angsa ini memiliki suara yang sangat tidak digemari oleh makhluk halus guys. Bahkan membuat makhluk halus menjadi ketakutan dan ketika mendengarnya mereka akan kabur terbirit-birit. Nah, kemudian kalau telur angsa, dipercaya juga kalau kalian memiliki telur angsa dengan telur yang sangat bagus dan masih sehat, dengan kondisi yang juga bagus ya guys ya, kalian bisa menanamnya di sekitar bagian rumah kalian 4 penjuru. Lebih baik jangan di depan pagar kalian guys. Nah, kemudian jangan lupa juga ditaburi menggunakan melati dan mawar. Dipercaya setelah kalian menanam telur angsa dengan kondisi yang bagus ini, hantu dan roh halus tidak akan bisa menebusnya. Nah, tapi benda-benda ini juga harus diganti kalau bisa 5 tahun sekali guys, agar kemampuannya itu bisa diperbarui terus-menerus. Nah, kemudian ada juga benda ketiga yang sering digunakan dan mungkin kalian ketahui adalah menaburkan garam. Tapi di sini garamnya itu bukan garam sembarangan, melainkan
melainkan garam kasar yang belum diolah. Nah, bagaimana cara mendapatkan garam kasar tersebut? Kalian bisa mendapatkannya di pasar tradisional. Mengapa garam ini dianggap mampu melawan kehadiran roh halus? Karena dipercayai garam itu bisa menetralkan aura negatif yang dibawa oleh roh halus tersebut. Dan garam ini juga kalau kalian sudah menaburnya di sekitar rumah kalian atau mungkin di sekitar area yang sering diganggu oleh roh halus tersebut, biasanya sih ya, kalau kalian mau memagari ruangan itu kalian juga tabur di bawah pintunya guys. Nah, kalau kalian menaburnya ini ditambah dengan kalian membacakan ayat kursi atau kalian dengan berdoa, niscaya ini tidak akan bisa dilewati oleh makhluk halus yang ingin mengganggu kalian. Kemudian ini yang jarang banget kedengaran oleh orang adalah menggunakan tulang babi. Dipercayai bahwa tulang babi juga dapat menghindari sihir dan santet yang akan menyerang kalian, kemudian membersihkan rumah dari gangguan hantu. Nah, rahasianya adalah menanamkan tulang babi mentah di keempat sudut rumah kalian. Jadi mirip seperti menanam telur angsa tadi guys. Kemudian selain telur angsa dan tulang babi ini juga dipercayai kalian juga bisa menggunakan ekor babi, tapi bedanya tidak ditanam di dalam tanah guys. Ekor babi tersebut kalian bisa taruh di bagian loteng rumah yang ditutup menggunakan kain putih. Kalau kalian sudah menggunakan benda-benda tersebut, niscaya lagi-lagi roh halus dan gangguan makhluk halus tidak akan bisa melewati bagian rumah kalian dan mengganggu kalian. Nah, kemudian lanjut lagi, ini sering khususnya di kebudayaan gua ya guys ya. Di kebudayaan gua ini banyak yang percaya kalau menggunakan gunting dan benda tajam yang digantung di beberapa bagian rumah, ini akan membuat makhluk halus khususnya kuntilanak takut untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Kenapa kuntilanak menjadi takut masuk ke dalam rumah tersebut? Karena kita percaya kalau makhluk halus kuntilanak itu mengakhiri hidupnya sendiri. Jadi kalau dia melihat gunting yang tergantung di bagian rumah, dia akan ketakutan dan dia akan lari karena menjadi trauma kejadian ketika dia itu menghabisi dirinya sendiri. Nah, kemudian benda berikutnya yang dipercaya bisa membuat hantu dan makhluk gaib kabur terbirit-birit adalah cermin guys. Mengapa cermin? Karena cermin ini sendiri dipercayai bisa membuat hantu seperti kuntilanak dan tuyul itu tidak mengganggu rumah kalian. Nah, memang kalau kita ngomongin tentang tuyul ya, tugas utama dari tuyul adalah dia itu digunakan oleh orang untuk mencari uang secara tidak normal, yaitu dengan mencurinya. Nah, di sini kalau tuyul bertemu dengan cermin, khususnya di depan rumah atau di depan lemari kalian atau di depan tabungan kalian guys, tuyul ini akan lebih senang bercermin dan bermain-main sehingga mereka itu lupa untuk melakukan tugasnya mencuri uang. Kemudian beda lagi dengan kuntilanak. Kalau kuntilanak mereka bertemu dengan cermin, mereka itu akan ketakutan melihat sosok di depan muka mereka yang sudah sangat mengerikan. Nah, jadi kalau mereka melihat cermin tersebut, mereka akan langsung kabur dan ketakutan. Nah, kemudian benda lain yang dipercaya bisa mengusir roh halus yang akan mengganggu kalian adalah daun kelor. Nah, daun kelor ini sendiri dipercayai bisa sangat ampuh melawan sosok dari genderuwo. Karena memang genderuwo itu biasanya tinggal di pohon-pohon tinggi, pohon beringin, pohon-pohon yang gelap guys. Sehingga sebenarnya genderuwo itu sangat tidak suka dengan aroma daun kelor. Jadi kalau misalnya kalian membawa daun kelor di sekitar rumah kalian atau kalian menyimpannya guys, sosok dari genderuwo yang tugasnya itu biasanya ya, yaitu menyamar menjadi salah satu sosok ayah di dalam rumah tersebut dan mengawini sosok istri yang sedang ditinggalkan oleh pasangannya ini. Dan dia itu kalau masuk ke dalam rumah tersebut mencium aroma bau kelor ini. Daun kelor ini akan membuat sosok genderuwo itu menjadi ketakutan, tidak suka dengan aromanya itu dan mengurungkan niatnya untuk mengganggu istri yang sedang ditinggalkan oleh suaminya ini. Nah, kemudian daun kelor juga dipercayai bisa mengusir sosok kuntilanak yang sedang menempeli kalian. Cara pakainya itu juga gampang sekali. Kalian tinggal masukkan daun kelor tersebut ke dalam bak mandi kalian atau dicelupkan ke dalam air yang akan kalian gunakan untuk mandi. Kemudian kalian gunakan air tersebut untuk mandi guys. Sehingga aroma dari daun kelor tersebut akan menempel di tubuh kalian dan membuat kuntilanak yang sedang menempel di tubuh kalian pergi ketakutan. Nah, kemudian ada juga benda yang sangat spesialis sekali, yaitu bambu kuning. Nah, dipercaya sejak zaman dahulu memang benda bambu kuning ini bisa mengusir makhluk-makhluk halus yang akan mengganggu kalian, khususnya seperti pocong, kuntilanak, dan wewe gombel guys. Karena mereka itu
tidak suka dengan bambu kuning yang ada di rumah kalian. Nah, kemudian benda terakhir yang kedengeran sangat sepele dan mungkin saja tidak pernah terlewat di pikiran kalian bisa mengusir makhluk halus menggunakan benda ini adalah ikan asin dan kucing. Mengapa ikan asin dan kucing? Sebenarnya kuntilanak itu tidak menyukai dari bau ikan asin, sehingga kalau misalnya kalian menggoreng ikan asin yang aromanya itu sangat pekat sekali, ini akan ditakuti oleh kuntilanak. Kemudian rupanya kuntilanak juga tidak suka dengan sosok kucing, karena sosok kucing ini memiliki sifat yang agresif dan bisa melihat mereka. Kalau misalnya kuntilanak ini bertemu dengan kucing, kuntilanak akan lebih memilih pergi dari tempat tersebut, guys. Jadi buat kalian yang mungkin memiliki gangguan kuntilanak, kalian bisa memelihara kucing dan sering memasak ikan asin. Niscaya lagi-lagi benda-benda yang telah tadi gue sebutkan kepada kalian bisa mampu mengusir makhluk-makhluk halus di sekitar kalian. Dan pastinya walaupun kalian sudah menggunakan benda-benda ini, yang perlu kalian lakukan adalah memperdekat diri kalian dengan Sang Pencipta dengan cara berdoa dan dengan cara memperkuat iman kalian, guys, karena itu akan sangat membantu sekali. Nah, itu dia hari ini yang telah gue bawakan kepada kalian, benda-benda yang bisa mengusir makhluk halus yang ada di sekitar kalian. Semoga informasi ini bisa membantu kalian, dan jangan lupa juga untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya aja, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga untuk share video ini sekarang mungkin saja kepada teman-teman kalian atau keluarga kalian yang membutuhkan informasi ini. So, see you guys in the next video.